Kenapa postmodern bisa berkembang? Kalau misalnya keluar dari modernisme, di mana orang sudah muak dengan rasionalitas, kok bisa orang sebegitu bodohnya dengan membuang sifat absolut, sedangkan setiap hari orang belajar ilmu pasti yang merupakan standarisasi yang mengabsolutkan. Saudara-saudara, kalau you mempunyai kemampuan mengerti sesuatu lebih cepat dari orang lain, itu hanya anugerah Tuhan. Dan tidak pantas you langsung melihat orang begitu bodoh, lalu menjadi sesuatu tembok yang memisahkan you yang seharusnya menjadi penolong bagi orang lain. Dulu di Indonesia tidak ada teologi reform yang diajarkan secara sistematis, karena semua pendeta menganggap itu satu pelajaran yang kuno dan tidak dibutuhkan. Maka waktu saya mulai berusaha untuk meyakinkan banyak orang yang belajar teologi di mana saya mengajar, itu saya tersendiri sekali. Lalu bagaimana? Dengan sabar, dengan bijaksana, dengan teliti, dan dengan konsisten. Itu mengajar. Akhirnya kira-kira 20 orang yang otaknya sangat pintar di dalam sekolah teologi yang saya mengajar sadar. Maka mereka menganut doktrin reform. Tetapi teologi doktrin reform sangat berbeda dengan ajaran yang diterima oleh orang Injili, orang karismatik, orang Pantekosta, orang liberal. Sehingga mereka pun telah menjadi kelompok yang sangat tersendiri. Lalu mereka mulai mengajar. Waktu mereka mengajar doktrin reform, mereka dicap arogan, dicap sombong, dicap kurang cinta kasih, dicap menghina gereja-gereja lain yang juga adalah tubuh Kristus. Bagaimana? Kita mesti ada cinta kasih, ada ketegasan, ada konsistensi, ada semangat tidak berkompromi, tetapi penuh kesabaran. Postmodern timbul setelah 300 tahun modernisme merajalela. Dari permulaan abad ke-17, 18, 19 sampai abad ke-20 pertengahan baru mereka sadar ini tidak benar. Setelah merasa tidak benar, maka mereka tidak lagi berani memutlakkan rasio atau menaklukkan kepada pikiran manusia sebagai ukuran satu-satunya, kriteria mutlak. Rasionalisme digoncangkan, otoritas daripada rasio itu diragukan, maka mulai menjadi sesuatu pendulum yang dari rasio kepada perasaan. Waktu pendulum ini mengalih kepada perasaan, maka langsung itu perasaan-perasaan yang dulu dibuang, diejek, ditolak, dihina di dalam agama mulai kembali merajalela. Waktu pendulum ini pindah ke sini, maka banyak orang sekarang tidak mau pakai rasio. Tak usah pikir tentang firman Tuhan. Coba merasakan, alami, coba mempunyai sesuatu pengalaman pribadi yang tidak perlu disesuaikan dengan ajaran Alkitab yang ketat atau doktrin yang dingin atau pengalaman orang lain. Masing-masing klaim diri mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Nah, ini di dalam pihak gereja melawan rasionalisasi dengan emosi. Perasaan, pengalaman pribadi mengambil alih pengertian kognitif, epistemologi yang bertanggung jawab dan rasional yang seharusnya ada pada orang reform. Saudara-saudara, lalu yang memutlakkan yang tidak mutlak dan yang tidak mau memutlakkan yang benarnya mutlak, dua-dua menjadi penggoncangan untuk kebudayaan, agama, dan ilmu dan pengetahuan manusia. Yang mutlak kalau tidak dimutlakkan
berarti engkau tidak menghormati kebenaran. Yang tidak mutlak kau mutlakkan, berarti engkau terlalu terlalu kelebih-lebihan meninggikan yang bukan kebenaran. Yang mutlak dicairkan menjadi tidak mutlak. Akhirnya engkau akan menjadi orang yang kompromi. Yang tidak mutlak dimutlakkan. Akhirnya engkau akan menjadi mengidolakan yang tidak seharusnya diidolakan. Sehingga manusia bergeser dalam keadaan begini. Saudara, postmodernisme hanya mencetuskan sesuatu untuk mengaku rasio tidak mutlak. Dan ini memang di Alkitab belum pernah kita melihat Allah tidak pernah menyatakan. Artinya Allah sudah nyatakan semua ini kepada kita. Tapi kita tidak mau dengar firman Tuhan. Sampai kita sendiri sadar sedikit langsung salah. Orang Kristen Reform adalah orang yang pakai otak semaksimal mungkin. Tetapi orang Reform adalah orang yang tidak mau memperilah rasio kita. Rasio kita itu terbatas. Waktu saya umur 22, saya bikin satu makalah. Rasio manusia itu terbatas atau tidak terbatas? Jawab saya adalah terbatas. Sehingga tidak boleh pakai rasio menjadi kunci pas untuk mengukur semua yang tidak pas disebut bukan kebenaran. David Hume, seorang filosof dari Skotlandia yang paling skeptik. Dia adalah greatest skepticist in the history of philosophy. Akhirnya waktu dia tua dia mengaku, the nature is too strong for the principles. Di dalam alam pun banyak hal tidak bisa diukur dengan prinsip-prinsip yang mutlak. Kita semua mengetahui satu dalil, kalau panas memuai, kalau dingin menyusut. Tetapi air ini menjadi satu kesaksian yang tidak konsisten. Karena air ini makin dingin, makin menyusut. Sampai derajat 4 mulai dia memuai. Dia tidak mau taat lagi kepada prinsip itu. Kenapa? Setelah derajat 4 air itu memuai. Sudah derajat 0, memuai lagi, akhirnya menambah 10% besarnya daripada volume aslinya. Sehingga air kalau sudah membeku menjadi es, dia bagaimana? Ngambang. Kenapa ngambang? Karena memuai. Nah, engkau bilang, tidak boleh begitu dong. Mestinya kalau dingin, susut, ayo, nyusut, susut. Dia bilang, enggak, gua berontak. Maka the nature is too strong for the principle. Love is too strong for logic. Life is too strong for epistemology. Nah, engkau kalau mau mengerti Alkitab, harus mengerti dari hidup Tuhan. Jangan mengerti dari rasio manusia. Engkau mau tafsir segala sesuatu, ukuran rasio ini kunci pas, ini kunci pas. Akhirnya kamu sendiri yang tidak pas. Kenapakah air itu kalau sudah dingin memuai, lalu mengambang? Karena Tuhan kasihan sama kita. Waktu musim dingin, kepingin makan seafood bagaimana? Air kalau sudah ngambang, ikan masih di bawah. Kalau air itu dingin terus masuk seluruh menjadi es, semua ikan mati. Maka Tuhan kasihan sama orang yang suka makan seafood dalam musim dingin. Itu sebab jangan memutlakkan rasio. Mesti yang gini. Di dalam ilmu pasti semua orang mau pakai kemutlakan dalil. Tetapi pada waktu dia nikah, tidak bisa dipakai. Adakah orang menikah, tulis dulu. Itu pacar saya hidungnya mesti 3,5 cm. Lalu mesti begini, sifatnya gini. Semua cocok, baru saya nikah. Tidak, begitu lihat langsung konslet. Sudah konslet langsung semaput. Sudah semaput ditanya kenapa? Tidak tahu. Pokoknya sudah jatuh cinta. Mak Indonesia itu cinta pakai jatuh itu bagus loh. Jatuh kepleset, lalu sudah digeret seumur hidup, nyesel loh, juga tidak bisa apa-apa. Karena sudah kadung cinta mau apa? Ya sudah. Lalu you punya scientific law, you punya aksiom dia matematika, tidak bisa dipergunakan.
Karena love is too strong for logic. Life is too strong for your connection. And nature is too strong for principles. Maka tidak boleh memakai rasio sebagai satu kunci pas yang mutlak untuk mengukur kebenaran. Kebenaran jauh lebih besar daripada dalil-dalil. Musik lebih besar dari teori musik. Bahasa lebih besar dari tata bahasa. Sekarang kalau engkau mendapatkan satu score daripada Beethoven Symphony No. 5. Didididam. Dadadadim. Lalu engkau menganalisa. Wah, ini skornya begini. 2 kali ini berhenti. Kalau turun lagi ke 3 kali rusak. Dengar ya. Didididam. Dadadadim. Dadadana. Dididina. Mengapa Beethoven berhenti di situ? Karena dia Beethoven. Karena dia mengerti dengan insting. Tidak boleh teruskan lagi. Sudah. Dan itu dia yang tentukan. Ya bang, saya tidak setuju. Ya silakan, tidak usah dengar dong. Dia mempunyai insting musik, satu pengertian judgment untuk estetik di dalam suara, harmonis, ritma. Jauh lebih kuat dari kita. Engkau hanya bisa takluk, engkau hanya bisa salut, engkau hanya bisa taat, engkau hanya bisa menikmati, engkau hanya bisa berterima kasih Beethoven pernah menulis musik begitu. No scientific law can use to judge. Tidak bisa. Maka rasio itu tidak mutlak. Mulai mengutarakan rasio tidak mutlak itu dari Immanuel Kant. Dia mengatakan rasio itu seperti seorang ratu yang menguasai 3 pulau, bukan hanya satu kerajaan. Dan pulau pertama namanya rasio murni, 2 tambah 2 itu 4. Rasio kedua itu adalah rasio praktika. Saya hidup berarti, tidak mungkin hidup tidak berarti. Itu tidak bisa dibuktikan. Rasio yang ketiga itu rasio judgment. Saya merasa silent night, holy night. Itu indahnya. Tidak kalah daripada haleluya, haleluya. Masing-masing ada wilayah keindahan yang tidak bisa diukur dengan matematika. Jadi the critic of the pure reason, the critic of the practical reason, dan critic of the critic, the critic of judgment. Itu tiga rasio. Tidak bisa mengatakan kalau udah gini lu udah pinter, ya kau kurang belajar, rasiomu kurang kuat. Kan bilang nggak begitu ya. Itu ada 3 wilayah. Sebenarnya kita mempunyai wilayah yang lain. Lebih dari semua itu. Kebenaran lebih tinggi daripada practical reason, lebih tinggi daripada pure reason, lebih tinggi daripada judgment reason. Dan kebenaran dari Tuhan. The source, the initiation is from above. Nah saudara-saudara, Alkitab sudah mempunyai ini. Tapi orang itu tidak mau Tuhan, mau cari jalan sendiri. Sudah jalan-jalan akhirnya menemukan mestinya bukan begini, mestinya begitu. Lalu ketemu beberapa orang tua di gunung. Teolog-teolog mengatakan, lu baru tahu ya. Gua dari dulu sudah tahu, lu cari setengah mati baru ketemu. Maka bedanya filsafat sama teologi itu apa? What is the difference between philosophy and theology? Tahu enggak? Jawabnya cuma satu. Philosophy keep questioning the answer, and theology keep answering the question. Filsafat terus tanya. Teolog terus menjawab. Sudah jawab ditanya lagi, dijawab lagi, ditanya lagi. Yang jawab tidak habis-habis, yang tanya juga tidak habis-habis. Karena yang tanya tidak mau terima jawaban. Dan jawaban itu sudah ada. Orang yang hanya mau tanya, tidak mau jawab, termasuk yang tanya, cilaka kamu. Di dalam Alkitab ada seorang yang tanya, sesudah dijawab dia tidak mau dengar. Apa itu kebenaran? Yesus mengatakan, akulah kebenaran. Aku dilahirkan sebagai raja. Dan akulah yang memberikan kesaksian bagi kebenaran. Itu jawaban. Dan Pilatus mengatakan, apa itu kebenaran? Lalu dia pergi, tidak mau dengar. Karena dia cuma mau tanya. Orang yang pintar tanya dan tidak mau jawab, itu keturunan Pilatus. Ya, dari long line tradition of Greek philosophy,
Sampai pada zamannya Pilatus 400 tahun, dia akhirnya memilih skeptisisme. Orang memilih skeptisisme tidak mau terima ada konfirmasi kebenaran yang dijawab oleh Tuhan. Itulah. Sekarang postmodern kembali menjadi terapung-apung kepada perasaan dan mempentingkan akan batin, akhirnya kait dengan panteisme, kait lagi dengan itu New Age movement, dan rasio tidak berarti apa-apa. Bagi reform, we need not to change. We remain rational, but we never believe and worship rationality as our God. Kita memakai rasio yang dicipta untuk memikirkan kebenaran yang diwahyukan Tuhan. Dan pengwahyuan Tuhan jauh lebih daripada kebenaran yang fragmental sebagai akibat pikiran manusia yang terpolusi. Di dalam Washington DC saya mendirikan itu Reform Institute for Christianity and 21st Century. Dan saya melontarkan 3 kalimat. Our reasoning is created. Kedua, limited. Dan ketiga, polluted. Rasio manusia itu dicipta, terbatas, dan sudah dipolusikan semua. Dicipta, terbatas, dan sudah terpolusi. Kalau 3 ini engkau mengetahui, maka engkau akan melihat bagaimana kita boleh memutlakkan rasio. Karena itu hanya ciptaan Tuhan. Itu terbatas, dan itu sudah dinodai oleh dosa. Dia tidak mungkin mempunyai fungsi semaksimal seperti asli pada waktu permulaan dicipta. Itu tidak mungkin. Ya, ini pertanyaan saya jawab sampai di sini. Saya mau tanya lagi, apa bedanya profesor dan monyet? Bedanya filsafat sama teolog sudah tahu ya? Bedanya profesor dan monyet tahu enggak? Enggak tahu. Profesor botak atas, monyet botak belakang. Ya. Monyet itu duduk di situ lalu makan kacang, makan pisang, nggak mikir. Profesor terus mikir-mikir, akhirnya ini botak. Ya. Jadi orang Kristen yang tidak mau mikir firman Tuhan, ya terus makan kacang dan pisang, tertutup, ini kayak monyet. Jadi kalau orang tanya kamu, what is the difference between philosopher and theologian? Oh, langsung jawab. Theologian give the answers and keep answering the questions, and philosopher keep questioning the answer. What is the difference between philosopher, a professor, and monkey? Dia mengatakan, professor is bald-headed, monkey is bald-bottom. Itulah.